Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian di praktikum keempat penginderaan jauh ke lautan tahun 2022. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pemetaan persebaran terumbu karang menggunakan citra satelit Landsat 8. Nah, sebelumnya ekosistem terumbu karang merupakan lingkungan yang memiliki peranan penting dalam ekosistem air laut. Secara ekologis, terumbu karang memiliki peran sebagai habitat makhluk hidup air dengan biodiversitas yang tinggi. Selain berperan secara ekologis, terumbu karang juga memiliki peranan ekonomis yang cukup besar, misalnya sebagai tempat penangkapan ikan konsumsi maupun ikan hias, kemudian tempat wisata bahari, sampai tempat produksi bahan baku perhiasan, farmasi, dan juga konstruksi. Namun segala manfaat dan kebaikan ekosistem terumbu karang tersebut pastinya tidak luput dari ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan dan juga penanganan agar degradasi terumbu karang tidak terus berlanjut. Salah satu cara yang dapat mendukung upaya tersebut adalah dengan dilakukannya pemetaan persebaran terumbu karang di suatu wilayah. Oke, mengapa pemetaan persebaran terumbu karang menjadi penting? Karena hasil yang diperoleh dari pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengambilan langkah lebih lanjut untuk melestarikan terumbu karang di wilayah yang bersangkutan. Nah, untuk itu, di praktikum Indraja kali ini, kita akan belajar membuat peta persebaran terumbu karang dengan tujuan yang pertama, mengetahui langkah-langkah pemetaan terumbu karang, membuat peta persebaran terumbu karang, dan mampu menganalisis persebaran terumbu karang. Oke, seperti biasa, kita akan menggunakan data dari citra satelit Landsat 8 yang dapat teman-teman unduh di website Earth Explorer. Seperti yang sudah dijelaskan pada praktikum-praktikum sebelumnya, Landsat 8 merupakan satelit yang diluncurkan tahun 2013 dan memiliki dua sensor utama yaitu OLI atau Onboard Operational Land Imager dan juga TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan software ArcMapper, Microsoft Excel, dan juga ArcGIS. Kita akan menggunakan ArcMapper untuk kebutuhan layer stacking, cropping wilayah, koreksi radiometrik, penerapan algoritma Lizenga, dan juga klasifikasi unsupervised. Kemudian Microsoft Excel kita gunakan untuk mencari nilai KI per KJ, dan ArcGIS kita gunakan untuk mengkonversi ke shapefile, perhitungan luasan, dan juga pengaturan simbologi, dan layouting. Untuk pemetaan terumbu karang, kita akan mengenal algoritma Lizenga, di mana algoritma Lizenga sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk menghomogenkan nilai reflektansi dari kolom air, yang mana dengan seperti itu, pengaruh kolom air diasumsikan hilang atau berkurang. Dengan demikian, nilai reflektansi dari objek di bawah kolom air akan terdeteksi lebih jelas. Untuk rumus algoritma Lizenga dapat dilihat di layar. Nilai KI per KJ akan kita dapatkan dengan bantuan Microsoft Excel, di mana sebelumnya kita perlu melakukan pengambilan sampel area sebanyak 30 titik untuk mendapatkan nilai varian dan juga kovariannya. Nah, pengambilan titik dilakukan dengan menggunakan titik yang berwarna substrat yang sama, yang diduga merupakan terumbu karang. Setelah itu, kita harus mencari nilai varian 1, varian 2, kovarian, dan juga nilai A terlebih dahulu sebelum mendapatkan nilai KI per KJ. Untuk rumus Excel-nya seperti yang dapat dilihat di layar, untuk varian 1 dan juga varian 2 kita itu menggunakan rumus sama dengan var, kemudian kovarian kita gunakan rumus sama dengan kovarian. Nah, untuk nilai A kita gunakan rumus varian 1 dikurangi varian 2 dibagi 2 kali kovarian. Nah, setelah nilai A didapatkan, nilai KI per KJ dihitung dengan rumus A ditambah square root A pangkat 2 plus 1. Jika semua proses sudah dilakukan, nanti hasil interpretasi kita ubah warnanya untuk proses klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dibedakan berdasarkan warna, di mana karang hidup diberi warna pink, kemudian karang mati diberi warna ungu, pasir diberi warna kuning, dan daratan diberi warna abu-abu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi asisten kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di pengolahan data praktikum 4 penginderaan jauh ke lautan tahun 2022.
dengan topik pemetaan terumbu karang. Jadi pertama kita akan mengolah di software RMapper, bisa dibuka RMapper-nya, lalu klik edit algorithm, lalu pilih dataset, load dataset, lalu pilih folder di mana kalian menyimpan citra yang sudah disediakan oleh asisten. Pastikan diekstrak terlebih dahulu ya citranya. Lalu pilih yang B1 paling atas, lalu klik OK. Selanjutnya bisa klik refresh image with 99% clip on limit. Nah, jika sudah, kita akan melakukan duplicate layer sebanyak 7 layer. Berarti kita akan duplicate 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, kita akan mengganti nama layer dari band 1 hingga B7. B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7. Lalu jika sudah diberi nama, kita akan menyesuaikan citra pada band sesuai dengan layernya. Misal B1, di sini B1. Ini B2, karena ini masih B1, kita akan menggantinya. Load dataset, pilih yang B2. Lalu pilih yang OK this layer only. OK this layer only. Lalu B3, kita ganti jadi B3, OK this layer only. B4, OK this layer only. B5, OK this layer only. B6, OK this layer only. B7, OK this layer only. Jika sudah, bisa di refresh. Selanjutnya kita akan melakukan cropping wilayah dengan cara menggunakan zoom box tool atau zoom tool. Di sini kita menggunakan zoom box tool terlebih dahulu. Wilayah kajian kita pada praktikum kali ini yaitu Pulau Batu Ata di Sulawesi Tenggara. Wilayahnya di sekitar sini. Mungkin akan terlihat di sini ya, seperti ada pulau. Ini kalian bisa zoom lagi. Di zoom lagi. Lalu kalian bisa refresh. Nah, untuk zoom jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga. Begini mungkin cukup. Selanjutnya kita akan menyimpan filenya dengan cara klik kanan, file, save as. Lalu kita namakan TK cropping. Lalu klik OK. Lalu pilih yang default. Pastikan yang dicentang itu hanya maintain dan preserve ya. Lalu OK. OK. Kita close. Lalu kita open lagi TK croppingnya. Edit algorithm, load dataset, pilih yang TK cropping, lalu OK. Selanjutnya kita akan melakukan koreksi radiometrik. Sebelumnya kita akan membuka file rumus terumbu karang dan juga file MTL yang berasal dari citra. Bisa dibuka, lalu bisa dibuka juga kalkulator. Nah, jika sudah, pada rumus koreksi radiometrik terdapat scene sun elevation. Jadi kita akan mencari scene dari sun elevation. Sun elevation kita dapatkan dari file MTL. Caranya kita Ctrl F, lalu kita ketik sun_elevation. Find next, lalu kita akan mendapatkan nilai sun elevation. Lalu kita copy, kita masukkan ke kalkulator, kita paste. Nah, pastikan kalkulatornya itu yang saintifik ya. Caranya klik garis 3 lalu saintifik. Nah,
pada rumus koreksi radiometrik ada scene sun elevation. Jadi kita akan mencari dengan cara klik trigonometri lalu pilih yang scene. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari scene sun elevation. Maka selanjutnya kita bisa copy rumus koreksi radiometrik. Kita copy lalu kita pilih yang edit formula. Nah, pada input 1 kita paste rumus koreksi radiometrik. Nah, sudah. Sini scene sun elevation akan kita ganti dengan angka yang sudah kita hitung di kalkulator. Ini bisa kita copy lalu kita ganti di rumus. Kita paste. Nah, jika sudah, klik apply changes. Lalu bisa di close, kita refresh image. Nah, selanjutnya duplicate layer lagi menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ubah namanya kembali dari B1 hingga B7. B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7. Selanjutnya di sini ada B1 ya. Ini kita akan menyesuaikan sesuai dengan layernya. B1, B1, B2, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7. Lalu refresh. Selanjutnya kita akan menyimpan file koreksi radiometrik. Klik kanan, file, save as. Lalu kita namakan TK radiometrik. Lalu OK. Klik default. Lalu OK. Terus kita akan membuka file TK radiometrik. Caranya edit algorithm, load dataset. Kita buka TK radiometrik. Oke. Jika sudah, kita akan mengaktifkan toolbar forestry. Caranya klik toolbar. Ini kalian bisa centang forestry. Ini kita centang. Nah, akan muncul fitur di bawah ini. Nah, selanjutnya kita diklik yang create RGB algorithm yang ada kotak 3. Klik, lalu akan muncul 3 layer. Yang dimana ini layer RGB merupakan natural color dengan band 432. Jadi kita ganti red itu B4, green B3, dan blue B2. Selanjutnya kita bisa klik edit lalu pilih edit or create region. Langsung di OK aja. Ini agak lama, ditunggu aja. Lalu akan muncul tools seperti ini. Selanjutnya bisa klik display or edit object attribute. Nah, lalu akan ada map composition attribute. Selanjutnya kita akan membuat titik sampel. Sebelumnya bisa di zoom terlebih dahulu menggunakan zoom tool. Mungkin kita akan membuat titiknya mulai dari sini. Nah, untuk membuat titiknya kita bisa menggunakan polygon. Kita diklik lalu membuat titik pertama. Lalu caranya kita akan membuat titik pertama menggunakan polygon. Caranya kita klik untuk mengakhiri bisa klik 2 kali. Nah, jika sudah, pada map composition attribute di kolom yang bawah bisa diketik 1, menandakan ini merupakan titik sampel ke 1. Dan diklik apply,
Setelah itu klik poligon lagi, dilanjutkan hingga 30 titik dengan mengelilingi pulau agar titik sampel dapat mempresentasikan persebaran terumbu karang di pulau tersebut. Lalu ini titik kedua, apply. Usahakan lebar titiknya disamakan ya. Titik ketiga, lalu buat hingga 30 titik. Misal kalian ada kesalahan, tidak sengaja ngeklik di laut, jangan panik, bisa diklik delete object. Nah, seperti itu. Lalu jika ingin menghapus titik juga bisa, misalkan udah klik 2 kali, kalian bisa klik yang select or edit points mode, lalu pilih titiknya, lalu klik delete object. Nah, seperti itu. Mungkin ada bekasnya nanti, cuma nggak apa-apa. Dilanjut, buat hingga 30 titik. Lalu, jika sudah membuat 30 titik, bisa klik save file. Lalu oke. Nah, di sini nanti akan muncul di mana kalian membuat 30 titik sampel. Jika ada subregion seperti ini, mungkin tadi kalian menulis 7-nya itu ada 2 atau double. Ini bisa di-minimize. Selanjutnya pilih proses, lalu calculate statistik, lalu pada subsampling interval pilih 1 dan centang for recalculate stat. Lalu oke. Tunggu sebentar, nanti ada calculate statistik finish successfully. Lalu oke. Selanjutnya kalian bisa klik view, pilih statistik, pilih yang area summary report. Pada report type pilih yang mean summary report. Nah, nanti akan muncul ada band 1, band 2. Lalu klik print or save. Pilih yang file only, kita ganti nama menjadi, jangan lupa tempat filenya, kita ganti nama menjadi TK 30 titik. Lalu oke. Jika sudah, bisa kalian close, 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 di close, di close. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data di Excel. Jika sudah terbuka, pilih open, lalu browse. Kalian menuju folder di mana kalian menyimpan tadi PK 30 titik. Lalu pada file type kita pilih yang all file. Nah, lalu kita input yang PK 30 titik, open. Akan muncul dialog, bisa klik yes, next, next, finish. Nah, nanti akan ada 30 titik ya, kurang lebih. Lalu kita buka rumus terumbu karang. Nah, di sini terdapat var 1, var 2, kofar, A, dan KI per KJ. Yang dimana tujuan kita mengolah di Excel ini untuk mencari nilai KI per KJ yang akan digunakan pada rumus algoritma Lijenga. Di sini ada KI per KJ. Ya, langsung saja kita akan mencari var 1, var 2, kofar, A, dan KI per KJ. Untuk var 1, var 2, kofar, A, dan KI per KJ. Untuk rumus var 1 sama dengan var buka kurung
kita pilih band 1 lalu di blok sampai bawah, lalu enter. Setelah itu untuk var 2 sama dengan var buka kurung, pilih yang band 2 lalu di blok hingga bawah, enter. Untuk covar sama dengan covar dalam kurung, kita blok yang band 1 sampai bawah, lalu koma, kita blok yang band 2 hingga bawah, lalu tutup kurung, enter. Untuk rumus A ini sama dengan buka kurung var 1 dikurang var 2 tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali covar tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari KI per KJ yang rumusnya itu sama dengan A ditambah buka kurung square root atau akar dari A pangkat 2 plus 1 tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai KI per KJ. Selanjutnya kita akan menuju RMapper lagi. Kita edit algorithm, load dataset, lalu kita buka file TK radiometrik, lalu oke. Nah, di TK radiometrik kita pilih edit formula. Nah, buka rumus terumbu karang, kita copy rumus algoritma Lizenga. Copy, lalu pada input 1 kita paste, lalu nilai KI per KJ akan kita ganti dengan nilai yang sudah kita olah di Excel. Ini kita copy, lalu kita paste di KI per KJ. Nah, ini seperti ada enter di sini ya. Kalian bisa backspace sekali. Nah, lalu apply changes. Ya, jika sudah bisa di close. Nanti akan muncul 3 band seperti ini. Untuk band yang paling atas kita ubah menjadi band 5. Yang kedua ubah jadi band 3, dan yang terakhir ubah menjadi band 2. Lalu refresh image. Selanjutnya klik edit transform limit. Nah, mungkin akan muncul grafik seperti ini ya. Tiap orang mungkin grafiknya akan berbeda-beda. Tapi di sini nanti ada 2 titik ya. Kita akan klik titik yang ada garisnya. Jadi bisa kalian tarik hingga lautnya itu jadi biru semua, perairannya menjadi biru semua. Tetapi jangan terlalu pojok. Kita tarik hingga mendekati grafik yang dimana grafiknya itu tinggi. Nah, sejajar dengan grafik yang tinggi, ini begini ya. Nah, lalu bisa di close. Selanjutnya kita akan simpan filenya dengan cara klik kanan, file, save as, kita namakan TK Lizenga. Sudah, oke, klik default, lalu oke lagi. Oke, selanjutnya kita close. Lalu kita akan buka TK Lizenga tadi, edit algorithm, load dataset, masukkan TK Lizenga. Lalu jangan lupa di refresh. Selanjutnya kita klik proses, lalu pilih classification, kita klik yang isoclass unsupervised classification. Lalu pada input dataset kita masukkan TK Lizenga. Pada output dataset kita ubah namanya menjadi TK isoclass. Lalu oke. Pada auto generate kita ubah menjadi 5. Maximum number of classes kita menjadi 50. Maksimum standard deviation kita
kita ubah menjadi 2, dan minimum distance between class means kita ubah menjadi 1. Lalu klik OK. Tunggu sebentar, nanti ada tulisan unsupervised classification completed successfully. Kita OK. Nah, di sini ada bagian namanya processing status. Ada number classes. Nah, tadi di bagian grafik, kalau misalkan kalian terlalu ke kanan ataupun titiknya itu tidak sejajar dengan grafik yang naik ya. Nah, nanti number class-nya itu maksimalnya tidak 50. Jadi kalian harus perhatikan menarik garis grafiknya. Setelah itu bisa di close. Close. Lalu kita akan membuka file tk isoclass, edit algorithm, load dataset. Kita buka tk isoclass. Klik OK. Lalu pada layer ini, jangan lupa di refresh dulu ya. Di refresh. Lalu pada layer kita klik kanan. Pilih class display. Lalu pilih edit. Klik edit class or region color and name. Lalu kita masukkan tk isoclass. tk isoclass. Lalu OK. Lalu klik save. Sudah di close. Selanjutnya kita akan mengolah di ArcMap. Langkah pertama, kalian bisa connect ke folder terlebih dahulu, di mana kalian menyimpan citra yang tadi. Jika sudah, langsung add data. Kita masukkan tk isoclass, lalu add. Oke, selanjutnya kita akan ke ArcToolbox. Caranya bisa ke geoprocessing, lalu pilih ArcToolbox. Itu ya, ArcToolbox, lalu ke Spatial Analysis Tool. Pilih read class, pilih yang reclassify, klik 2 kali. Pada input raster, kita masukkan tk isoclass, lalu klik classify. Classesnya kita ubah menjadi 4, lalu klik OK. Nah, pada all values kita akan ubah 1 hingga 10, 11 hingga 26, 26 hingga 40, dan 41 hingga 50. Lalu OK. Nah, jika sudah berhasil, klik ArcToolbox. Lalu kita ke Conversion Tools, pilih From Raster, kita pilih Raster to Polygon. Klik 2 kali. Untuk inputnya kita masukkan read class, lalu uncentang simplify polygon, lalu klik OK. Lalu jika sudah berhasil, pada raster di class kita klik kanan, lalu open attribute table,
lalu klik table option. Pilih add field. Lalu kita ubah namanya menjadi nama _tk dengan type-nya itu text, lalu length-nya kita ganti menjadi 20. Klik OK. Nanti akan muncul nama TK. Setelah itu kita akan select by attribute. Caranya table option, klik select by attribute, akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali pada grid code, lalu klik sama dengan, lalu kita klik get unique value. Nah, kita akan menselect, mungkin yang pertama kita akan klik 2 kali kelas yang pertama, lalu klik apply. Nah, nanti untuk yang kelas pertama ini terselect ya, ini warna biru. Selanjutnya klik kanan pada nama TK, pilih field calculator, yes. Lalu pada kolom yang paling bawah ini kita namakan pakai petik 2, lalu kita namakan laut atau daratan. Kita petik 2 lagi, kita oke. Nah, selanjutnya untuk yang satunya bisa kita hapus, lalu kita pilih yang kelas 2. Kita klik 2 kali, klik apply, lalu kita klik kanan pada nama TK, kita field calculator, yes. Namanya kita ubah menjadi karang hidup, lalu oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengolah yang kelas 3. Klik 2 kali, apply, klik kanan pada nama TK, field calculator, yes. Kita ubah karang hidup menjadi karang mati, lalu oke. Selanjutnya akan mengolah kelas keempat. 3-nya bisa kita hapus, lalu kelas keempat, klik 2 kali, apply, klik kanan pada nama TK, field calculator, kita ubah menjadi pasir, lalu oke. Nah, jika sudah, bisa di close, select by attribute-nya. Selanjutnya pilih table option, kita add field, beri nama luas _area. Kita pilih type-nya yang double, lalu oke. Jika sudah, kita akan select by attribute lagi. Table option, select by attribute. Kita hapus ulang ya. Grid code, klik 2 kali sama dengan get unique values. Nah, kita akan pilih yang kelas kedua, yaitu karang hidup, karena kita akan mencari persebaran karang hidup di pulau tersebut. Klik apply. Lalu pada luas area kita klik kanan, calculate geometry, yes. Lalu ini area, koordinat sistem pakai yang atas, unitnya kita ubah menjadi hektar. Lalu klik OK, yes. Nah, jika sudah bisa di close, select by attribute. Lalu untuk melihat statistik, bisa klik kanan pada luas area, klik statistik. Nah, di sini akan terdapat informasi mengenai terumbu karang. Untuk count, berarti ini terdapat 351 karang hidup. Untuk minimum di sini berarti terdapat 0,09 hektar.
di satu titik. Ini untuk minimum, maksimumnya 12,15 hektar per titiknya untuk maksimum. Lalu untuk di sini ada sum, berarti ada total 121,5 hektar. Seperti itu. Nah, di close, lalu bisa di clear selection dengan cara di selection kita clear selected feature. Selanjutnya pada raster theory class kita klik kanan, properties, klik simbology, lalu categories, unique values, lalu pada value field pilih grid code, lalu klik add all values. Ini bisa di uncentang, lalu namanya bisa diganti. Jangan lupa untuk yang kelas 1 bisa di remove aja, karena itu kan laut dan daratan ya, kita tidak perlu data itu, kita bisa remove. Lalu yang kedua ini kita ubah jadi karang hidup, kelas 3 karang mati, dan yang kelas 4 pasir. Klik OK. Nah, bisa di uncentang saja. Jika sudah, kita akan mengubah warna. Pada karang hidup kita ubah menjadi warna pink. Oke, lalu pada karang mati warna biru. Warna ungu deh, warna ungu. Oke, lalu untuk pasir kita ubah menjadi warna hijau. Warna hijau, oke. Hijau muda. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan add data, yaitu TK radiometrik. TK radiometrik add. Nah, pada TK radiometrik terdapat red, green, blue. Ini kita ubah, caranya klik aja. Kita ubah 4. Ini RGB ya, 432. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian tinggal layouting petanya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi asisten masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba teman-teman.